Assalamualaikum, selamat siang KD-KD. Pada episode ini kita akan membahas sistem pengereman pada kendaraan bus ya, yang merupakan komponen sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan. Pada sistemnya tidak berfungsi dengan baik, keselamatan menjadi taruhannya. Sistem pengereman pada bus ternyata berbeda dengan kendaraan pada umumnya. Jika pada kendaraan biasa, rem terbagi menjadi dua, ada di kaki dan rem parkir yang ada di tangan. Sedangkan pada bus, rem yang dioperasikan ada banyak. Rem yang utama dinamai service brake atau rem kaki. Pengoperasian service brake yaitu dengan menginjak pedal yang ada di kaki. Cara kerjanya seperti pada umumnya, yaitu memanfaatkan gesekan antara kampas rem dengan tromol yang digerakkan oleh angin atau air brake. Melakukan pengereman pada kendaraan yang besar seperti bus atau truk tidak hanya mengandalkan service brake. Penggunaan service brake pada kendaraan besar dan berat harus ekstra hati-hati dan tidak terlalu sering digunain. Jika sering digunain, suhu pada konstruksi rem menjadi panas. Akibatnya bisa mengurangi kemampuan pengereman. Jadi, penggunaan service brake lebih baik saat kecepatan rendah ataupun saat ingin berhenti. Dikarenakan hal tersebut, bus memiliki sistem pengereman tambahan yaitu engine brake, exhaust brake, dan retarder. Fungsi dari engine brake, exhaust brake, dan retarder bukan untuk menghentikan bus, tetapi untuk mengurangi kecepatannya. Sistem pengereman tambahan ini bisa digunakan saat bus berjalan sehingga service brake tidak panas dan bisa bekerja maksimal. Masih soal rem. Akhir-akhir ini banyak yang membuat resah pengguna bus. Sebenarnya sistem yang terpasang sudah begitu canggih untuk mencegah rem loss atau blong. Memang yang masih menggunakan sistem air over hydraulic atau kombinasi minyak rem dengan udara masih ada potensi. Tapi versi teranyar yang full air sudah lebih mumpuni. Sudah terbayang dong kalau cara rem fungsinya melambatkan kendaraan, yakni ketika kampas rem ditekan dengan media minyak rem. Pada kendaraan besar macam bus, tekanan yang berlebih pada minyak tentu bisa membuat titik didih minyak rem semakin meningkat tinggi. Efeknya, minyak rem kehilangan kemampuan untuk menekan. Versi air over hydraulic, yakni kampas tetap ditekan dengan minyak rem. Bedanya, udara bertekanan yang digunakan untuk mendorong minyak rem. Dimensi dan bobot bus yang besar tentu bikin rem turut bekerja ekstra. Pastinya kekuatan kaki nggak bakal cukup kalau hanya mengandalkan booster layaknya mobil konvensional. Oleh karena itu, pada mesin terdapat kompresor yang berguna untuk membangkitkan udara bertekanan yang kemudian disimpan dalam tangki khusus. Seperti exhaust brake pada Hino ya, bergabung dengan tuas sweeper. Tekan ke arah bawah untuk melambatkan kendaraan. Beda dengan zat cair yang akan menghasilkan tekanan yang sama ke segala arah. Udara mempunyai sifat bisa dikompresi, maka tangki tersebut menjaga udara tetap di tekanan tertentu agar dapat bekerja optimal. Kerennya, rem bus itu terdapat juga exhaust brake yang fungsinya utama sebagai alat bantu untuk melambatkan kecepatan. Exhaust brake bekerja dengan cara menutup lubang exhaust sehingga mesin tidak akan membangkitkan tenaga baru. Kerjanya akan maksimal ketika dipakai sambil dibantu dengan rem yang terpasang. Kalau pada unit Hino, pemasangan perangkat ini pada tuas di sisi kiri setir. Sedangkan pada bus Mercedes-Benz pada tombol di dekat pedal. Kerjanya tentu masih membutuhkan udara bertekanan untuk menutup exhaust tersebut. Bayangkan betapa besarnya tekanan exhaust yang harus dilawan untuk menutup lubang tersebut. Lebih efektif lagi ketika mengerem, engine brake juga digunakan. Nah, kalau full air system, minyak rem sudah ditinggalkan, gantinya seluruh sistem pengereman mengandalkan udara bertekanan untuk mendorong kampas rem. Karena bentuk batang pendorongnya seperti huruf S, maka disebut juga S-cam
Awalnya udara dari kompresor akan disaring agar air yang terkandung tidak ikut masuk ke dalam sistem rem. Seandainya masuk pun, air yang terlanjur masuk itu dibuang melalui drain valve yang terdapat di bagian bawah tangki. Indikator tekanan udara paling penting, tidak boleh rusak apalagi mati. Air over hidrolik masih mengandalkan minyak rem untuk menekan kampas di sebelah kanan. Tekanan udara dalam tangki dijaga oleh governor, lalu nantinya akan diteruskan menuju rem depan ataupun belakang melalui brake chamber. Pada bus Hino, tekanan dalam tangki dijaga sebesar 8,5 bar. Tentunya sebesar apa udara akan mendorong kampas berdasarkan perintah dari tekanan pada pedal rem. Kebanyakan bus keluaran tahun tinggi atau baru sekarang ini, bahkan sistem rendah, sistem rem sudah menggunakan bantuan sensor elektronik terkomputerisasi atau ECU, Electronic Control Unit. Kebalikannya dengan rem parkir, pada bagian brake chamber terdapat per atau pegas berukuran besar yang mempunyai tekanan besar, berfungsi untuk menekan kampas rem. Kalau pada pengereman normal, udara bertekanan yang tersimpan digunakan untuk mendorong pegas tersebut agar kampas tidak mengerem. Ketika rem parkir diaktifkan, maka tuas justru akan membuang udara pada brake chamber agar rem selalu terkunci dengan tekanan dari pegas tersebut. Jadi sebenarnya istilah rem blong pada bus dengan full air system bisa dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali mekanik atau sistem perawatan masing-masing operator bus memang sengaja melonggarkan rem parkir. Tujuannya beda-beda bro, bisa jadi akibat kompresornya terlalu lemah untuk menghasilkan tekanan yang diinginkan, atau bisa jadi ada kebocoran pada jalur udara. Kembali lagi, seandainya perawatan yang dikerjakan sudah memenuhi prosedur, pastinya pabrikan ATPM sudah membuat sistem yang ada seaman mungkin tanpa perlu mengorbankan konsumen. Hal yang penting adalah perlu diperhatikan masalah kampas rem. Saat ada upaya untuk pengereman sebuah kendaraan, maka akan terjadi transformasi energi dari energi potensial dan energi kinetik menjadi energi kalor. Dan energi kalor yang dihasilkan sebagian besar akan terletak pada gesekan antara kampas dengan tromol. Oleh sebab itu, Mas Bro, para engineer mendesain agar kalor yang dihasilkan pada gesekan antara kampas dan tromol tidak ditanggung oleh kampas itu sendiri, melainkan ditransfer bro, dan dibuang keluar dari ruang tromol. Jadi pastikan sistem rem dalam keadaan baik, yakni kompresor, selang konektor, air tank, minyak rem, sensor, dan lain-lain, melalui mekanisme pemeliharaan dan pre-inspection yang baik dan betul. Pastikan juga joki atau pengemudi memahami prosedur mengemudi pada jalan menurun. Jangan mengangkut melebihi daya angkut. Gunakan kampas rem yang berkualitas, dan jika membeli kampas rem yang terpisah dari sepatu. Jadi itu tadi argumentasi kenapa sistem pengereman itu penting, dan pengemudi harus memahami kontur jalan dan teknis sistem pengereman yang ada di bus yang dikemudikannya. Demikian, terima kasih. Maju-jua, salam kuku hitam.